By the way, apa kabar kalian semua? Kali ini gua akan membawakan alur cerita film berjudul Snake Eyes G.I. Joe Origin. Film ini menceritakan tentang balas dendam Snake Eyes atas kematian ayahnya yang dibunuh oleh sekelompok bersenjata. Oh ya, sebelum kita mulai, gua mau kasih tahu kalau video ini full spoiler. Jadi, kalau lo nggak suka kena spoiler, mending tonton dulu filmnya. Oke, jangan lupa ambil cemilan dan kopimu tanpa berlama-lama lagi. Mari kita mulai alur cerita dari Snake Eyes G.I. Joe Origin. Film diawali dengan seorang bocil yang sedang menikmati momen bersama ayahnya. Kemudian kita diperlihatkan dengan kondisi yang sangat mencekam di mana seorang ayah yang sangat tergesa-gesa membangunkan si bocil dan menyuruhnya untuk bersembunyi. Ayah pun memperingatinya untuk tidak keluar apapun yang terjadi. Ternyata rumah mereka sudah dikepung oleh sekelompok orang bersenjata yang ingin membinasakan semua orang yang ada di rumah itu. Karena tidak ingin si bocil menjadi korban, si ayah pun mengorbankan dirinya demi keselamatan si bocil. Si ayah pun tewas di tangan sekelompok bersenjata itu. Rumah mereka pun dibakar menggunakan bensin pertalit yang udah disubsidi sama pemerintah. Akhirnya, rumah mereka pun hangus terbakar sampai tidak ada yang tersisa. Singkat cerita, si bocil pun tumbuh menjadi seorang bapak-bapak yang hobi baku hantam. Bocil yang sudah tidak bocil itu kini dikenal dengan julukan Snake Eyes. Sekarang kehidupannya didedikasikan untuk mencari pelaku yang membunuh ayahnya demi membalaskan dendam si ayahnya yang tewas di tangan sekelompok bersenjata. Setelah selesai baku hantam, Snake Eyes pun didatangi oleh seorang falcon bernama Kenta. Si falcon ini menawarkan sebuah pekerjaan yang dimana imbalannya adalah dia akan memberikan informasi tentang sekelompok orang yang telah membunuh ayahnya yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Setelah mendengar penawaran itu, mau tidak mau Snake Eyes pun menerima penawaran dari si falcon. Demi mendapatkan informasi yang dimana informasi tersebut sangat penting baginya untuk memenuhi ambisinya itu. Setelah keduanya sepakat, si falcon meminta agar Snake Eyes menemuinya di sebuah dermaga. 4 minggu pun berlalu sejak penawaran si falcon kepada Snake Eyes. Scene berpindah di suatu dermaga, di mana Snake Eyes memulai pekerjaan haramnya sebagai anggota penyelundup senjata ilegal. Mereka menyembunyikan senjata itu di perut ikan tuna. Senjata-senjata itu akan dikirimkan ke berbagai negara bagian, termasuk kampung halaman si falcon Kenta, yaitu negara Jepang. Namun ketika Snake Eyes sedang bekerja, tiba-tiba dia ditetangi oleh seorang bernama Tommy yang memintanya untuk mengikuti rapat bulanan yang diadakan sebulan sekali. Sesampainya di lokasi, bos mereka berceramah kepada semua anggota-anggotanya itu bahwa ada kepercayaan tentang sekelompok gangster terkuat di Jepang yang biasa kita kenal dengan sebutan Yakuza. Setelah menyebutkan kata Yakuza, tiba-tiba si Tommy pun dibekukan oleh anak buah dari si bosnya itu. Tidak selang berlama-lama lagi, sesuatu hal yang sangat mencengangkan terjadi. Ternyata, selama ini si falcon lah yang menjadi dalang dari semua ini. Kalau kata Bang Haji Roma Irama mah, sungguh terlalu. Setelah itu, si falcon mengejek-ngejek si Tommy dan memberitahukan kalau falcon dan si Tommy adalah sepupu. Tommy adalah anak dari salah satu klan terkuat di Jepang. Namun, nasibnya yang malang karena harus berakhir di tempat seperti ini. Ternyata, sebenarnya Kenta dan si falcon adalah sepupu yang memiliki garis keturunan yang sama dan dibesarkan di tempat yang sama, di mana mereka dibesarkan di tempat klan yang sangat ditakuti di Jepang yang bernama Arashikage. Namun, karena ketua klan yang saat ini sudah berniat untuk mewariskan tahtanya kepada si Tommy, dan hal itu pun yang menjadikan si falcon marah dan keluar dari klannya. Dan dia berambisi untuk merebut semuanya yang dia yakini adalah miliknya. Setelah penyamaran si Tommy terbongkar, si falcon pun menyuruh Snake untuk membunuh Tommy di depannya dan seluruh anggota-anggotanya. Namun, karena dia hanya berambisi untuk membunuh pembunuh ayahnya, si Snake jadi belum pernah membunuh siapapun. Dia pun tidak jadi membunuh si Tommy dan akhirnya berbalik untuk membantu si Tommy dan menjadikan si falcon musuh mereka berdua. Dan mereka berdua akhirnya bekerja sama untuk mengalahkan semua anak buah dari si falcon. Snake Eyes pun mengajak Tommy untuk kabur dari sebuah kapal, namun Tommy yang sok jago itu pun menolak untuk kabur dengan Snake
dan memilih untuk menghabisi semua anak buah si Falcon karena dendamnya yang begitu besar. Akhirnya, karena sifat si Tommy yang sok jago yang berani-beraninya solo versus squad, Snake Eyes pun kembali membantunya. Lagi-lagi, si Falcon berhasil lolos karena puluhan anak buahnya yang sudah datang. Mereka pun melarikan diri dengan memasuki sebuah truk besar. Namun, rencana mereka tidak mulus karena anak buah dari si Falcon menusukkan puluhan katananya ke dalam truk yang mengakibatkan si Snake tertusuk katana di perutnya. Namun, hoki seumur hidup mereka kepake karena tidak lama setelah kejadian itu, polisi pun datang untuk menghentikan konflik antara si duo Tommy dan pasukan si Falcon. Setelah itu, Snake Eyes pun pingsan karena luka tusuk yang dia dapatkan dari kejadian itu. Film beralih di mana Snake Eyes yang tiba-tiba bangun dan berada di dalam sebuah pesawat. Dia pun diherankan dengan penampilan si Tommy yang sangat teramat rapi, bagaikan mas-mas pramugara di dalam pesawat yang sangat cool. Di sana, Tommy sedikit bercerita bahwa si Falcon Kenta merupakan saudaranya yang akan bersaing dengannya untuk mendapatkan takhta sebagai ketua klan Arashikage. Namun, karena hanya ada seorang pemimpin klan, akhirnya si Falcon berambisi untuk membunuh si Tommy demi menjadi seorang pemimpin klan Arashikage. Karena kejahatan dan keserakahannya terungkap, dia pun akhirnya dibuang dari klan, sehingga menjadikan Tommy sebagai pewaris tunggal dari klan Arashikage. Tommy pun mengajak Snake Eyes untuk pergi ke klannya karena dia merasa memiliki utang darah dengan Snake Eyes. Sesampainya di sana, Tommy mengajak Snake Eyes untuk bertemu dengan ketua klan Arashikage yang bukan lain adalah neneknya sendiri. Di sana, nenek si Tommy sangat berterima kasih kepada Snake Eyes karena telah menyelamatkan Tommy, yang mana dia adalah satu-satunya pewaris takhta dari klan Arashikage. Tommy mengusulkan sebuah ide di mana dia menyarankan Snake Eyes untuk menjadi anggota klan Arashikage. Namun, untuk menjadi seorang anggota klan, ada 3 ujian yang harus dihadapi oleh Snake Eyes. Jika dia berhasil melewati 3 ujian tersebut, maka dia akan resmi menjadi anggota klan dari Arashikage. Beberapa hari kemudian, tibalah saatnya di mana ujian pertama dari Snake Eyes dimulai. Sebelum tantangan pertamanya dimulai, pemimpin klan mengenalkan 2 guru terhormat di sana, yaitu Hardmaster yang diperankan oleh Bang Iko Uwais dan juga Blind Master. Sebelum itu, si Tommy juga memberikan pesan kepada Snake Eyes agar dia meninggalkan egonya, serang dengan kehormatan, dan tidak mementingkan dirinya sendiri, serta kejujuran akan menuju keharmonisan. Ujian pun dimulai. Hardmaster menjelaskan aturan tantangan pertamanya. Masing-masing dari mereka akan membawa sebuah mangkuk ayam legend yang diisi oleh air, dan Snake Eyes harus mengambil mangkuk dari tangan Hardmaster tanpa menumpahkan airnya sedikit pun. Snake Eyes memiliki 4 kali kesempatan untuk melakukan dan mendapatkan mangkuk dari Hardmaster itu. Setelah ketiga kalinya gagal untuk merebut mangkuk dari tangan Hardmaster, kemudian Snake Eyes teringat dari kata-kata si Tommy, yang mana dia harus menghilangkan egonya, serta kejujuran akan membawa keharmonisan. Berkat teringat dari kata-kata si Tommy, akhirnya Snake Eyes pun mencoba meminta mangkuk itu secara baik-baik kepada Hardmaster, dan Hardmaster pun dengan senang hati memberikan mangkuknya. Snake Eyes pun telah berhasil melewati ujian pertama. Film berpindah di mana klan Arashikage mengadakan pesta perayaan untuk menyambut si Tommy sebagai satu-satunya pewaris klan Arashikage. Di tengah pesta penyambutan itu, si Tommy berkata, jika dia menjadi ketua klan, dia ingin Snake Eyes menjadi tangan kanannya dan bertempur bersama layaknya saudara. Setelah pesta selesai, si Snake Eyes pun pergi meminjam motor dari salah satu anggota klan untuk pergi membeli rokok sayap emas di warung Madura terdekat. Tanpa sepengetahuan semua orang, ternyata Snake Eyes pergi menemui si Falcon Kenta yang sudah menunggu kedatangan Snake Eyes. Dan ternyata selama ini Snake Eyes bekerja sama dengan si Falcon Kenta untuk mengelabui si Tommy, meski sebenarnya dia terpaksa melakukannya demi menemukan siapa pembunuh ayahnya itu. Setelah pertemuan itu, Snake langsung bergegas untuk kembali pulang. Namun, saat ingin memasuki padepokan, ternyata Akiko memperhatikan kedatangan Snake secara diam-diam. Esok hari pun tiba. Di pagi hari, Snake Eyes pergi berkeliling di sekitar guna mempermudah ia untuk menyelesaikan misi dari si Falcon Kenta. Tidak berselang lama, dia pun bertemu dengan si Tommy. Akhirnya, mereka mengobrol dan si Tommy mendongeng tentang keagungan permata yang sudah mereka jaga dari generasi ke generasi. Tommy pun memberikan sebuah hadiah berupa katana suci yang bernama Morning Light.
sebagai bentuk ucapan selamat atas kelulusan di ujian pertamanya. Keesokannya di pagi buta, Snake Eyes pun mulai menyusuri lokasi keberadaan permata mentari itu. Namun, ia tiba-tiba bertemu Akiko yang mana dia harus mengurungkan niatnya tersebut. Setelah itu, Akiko yang melihat Morning Light yang ada di tangan Snake Eyes mengajaknya bertarung untuk menguji kelayakannya memegang senjata suci itu. Dan akhirnya, duel mereka pun tidak dapat terhindari lagi. Namun sayang sekali, pertarungan mereka terhenti karena Akiko mendapatkan pesan dari si Tommy bahwa Kenta sudah menyelundupkan senjata ilegalnya sampai ke negara Jepang. Kemudian, mereka bertiga pun berencana untuk menyerang Kenta dan merebut senjata-senjata ilegal itu dari si Falcon Kenta. Singkat cerita, Tommy and Friends pun tiba di markas senjata milik si Falcon Kenta. Di bawah derasnya hujan, mereka berhasil menghabisi satu persatu anak buah dari si Falcon Kenta dan menyisakan Falcon seorang diri yang akan dihadapi oleh Tommy. Karena si Falcon bukan tandingan si Tommy, akhirnya si Falcon memilih untuk mundur daripada harus mokat di sana. Tommy and Friends pun berhasil merebut senjata ilegal dari si Falcon Kenta. Namun betapa terkejutnya si Tommy yang mengetahui bahwa terdapat campur tangan dari sindikat teroris paling berbahaya bernama Cobra. Tommy pun menghubungi rekannya bernama Scarlet. Dia adalah seorang agen anti-teroris dari organisasi yang bernama G.I. Joe. Dan alasan si Tommy menghubungi Scarlet agar organisasinya dapat mengurus Cobra sehingga si Tommy dapat menghadapi si Falcon Kenta tanpa ada gangguan dari pihak lainnya. Sementara itu, Scarlet yang mendapatkan kabar dari si Tommy bahwa Cobra telah bergerak langsung bergegas ke Jepang saat itu juga. Setelah semua itu selesai, Snake mencoba menemui si Falcon Kenta guna menanyakan maksud dan tujuan Kenta yang sebenarnya. Akan tetapi, Akiko yang sudah curiga terhadap Snake Eyes pun langsung bergegas untuk pergi mengikutinya. Meski pada akhirnya dia harus kehilangan jejaknya, Snake Eyes pun langsung pergi ke markas si Falcon Kenta. Di sana, dia bertemu dengan si Falcon bersama dengan cewek cabe-cabean bernama Baroness yang merupakan agen dari Cobra. Di sana, Snake langsung menginginkan mundur dari kesepakatannya karena si Falcon sudah bertindak sangat jauh melebihi perkiraan si Snake. Namun, Baroness si mbak cabean itu mengancam Snake dengan pelaku yang sudah membunuh ayahnya itu. Dia memberikan waktu 3 hari untuk mendapatkan apa yang mereka berdua inginkan. Namun, jika dia mengkhianatinya, maka Snake Eyes pun kehilangan kesempatan untuk bertemu dengan pelaku pembunuh ayahnya itu. Kemudian, tibalah saatnya ujian kedua dimulai, di mana Blind Master lah yang akan mengujinya. Di sebuah tempat yang gelap dan sunyi, Blind Master memberikan cahaya dan menyuruh Snake Eyes untuk mengikutinya. Snake Eyes pun menuruti arahan dari Blind Master untuk mengikuti kemana cahaya itu pergi. Namun, ternyata cahaya itu memperlihatkan masa lalunya di hari di mana ayahnya terbunuh. Lalu, tiba-tiba si ayah datang dan mengatakan bahwa Snake harus melepaskan semua beban yang mengikatnya. Karena kematian ayahnya bukanlah kesalahan Snake, karena ayahnya yang mementingkan keselamatan Snake dibandingkan dirinya. Kemudian, Blind Master pun mendatangi Snake dan berkata bahwa tujuan dari ujian tersebut adalah untuk mengetahui kelemahan yang ada pada dirinya. Maka dari itu, hanya dirinya sendiri yang bisa mengatasi kelemahannya itu. Setelah kejadian itu, Snake mencoba sistem pertahanan tempat penyimpanan senjata. Akiko yang mengetahui itu ulah Snake langsung bergegas untuk pergi ke kamarnya. Namun, tanpa diduga, Snake berada di sana yang membuat Akiko kehilangan bukti bahwa Snake lah pelakunya. Akan tetapi, Akiko yang sudah terlanjur curiga langsung mengutarakan kecurigaannya dan untuk tidak membahayakan klan. Kemudian, Snake mengatakan bahwa dia memiliki masa lalu yang buruk. Namun, setelah dia menjadi bagian dari klan, maka dia ingin memperbaiki hidupnya dan ingin melindungi klan dengan kekuatannya. Sehingga dia harus lulus dalam ujian terakhir untuk menjadi bagian dari klan. Setelah mendengar perkataan itu, Akiko menjadi luluh dan menyarankan Snake untuk mengosongkan hatinya. Karena hanya itu satu-satunya cara untuk berhasil melewati ujian terakhir. Singkat cerita, hari ujian terakhir pun tiba. Di ujian terakhir ini, Snake diminta untuk turun ke sebuah lubang di mana di sana terdapat ular kadut raksasa. Konon katanya, ular itu tidak akan memakan manusia yang hatinya suci, baik dalam pikiran, perkataan, ataupun perbuatan. Sementara itu, Snake mencoba menenangkan hatinya. Namun, sayangnya Snake cepat berpuas diri dan hampir disantap oleh ular tersebut. Namun, tiba-tiba Akiko menolong Snake dan Snake pun berhasil kabur dari sana. Karena semua kejadian itu, ketua klan marah dan menginterogasi mereka karena dianggap telah merusak kesucian dari ujian ketiga.
Kemudian Snake jujur karena ia masih menyimpan dendam kepada orang yang telah membunuh ayahnya, dan itulah alasan mengapa dia tidak lolos dalam ujian tersebut. Film beralih di mana Snake yang meminta maaf atas kejadian yang baru saja terjadi karena dia tidak jujur kepada Tommy. Namun Snake mengatakan akan membuktikan kesetiaannya dengan sama-sama melukai tangannya dengan katana yang kemudian diakhiri dengan berjabat tangan. Namun ternyata itu hanyalah jebakan Snake untuk mendapatkan darah dari si Tommy untuk membuka segel kuil di mana permata mentari disimpan. Dengan menggunakan darah dari si Tommy, Snake pun berhasil mendapatkan permata itu dengan mudah. Namun Akiko menghalanginya untuk membawa kabur permata itu, dan terjadilah baku hantam antara mereka meskipun Akiko pada akhirnya harus kalah dari Snake. Akhirnya permata itu berhasil dibawa kabur oleh Snake, dan Snake pun menyerahkan permata itu kepada si Falcon Kenta. Sesuai dengan janjinya, mereka mempertemukan Snake dengan si pembunuh ayahnya. Namun ternyata si pembunuh ayahnya merupakan salah satu anggota Cobra, yang mana bukan lain adalah sekutunya sendiri. Lalu Snake berbalik menolongnya dan berusaha untuk menghancurkan organisasi Cobra yang beraliansi dengan si Falcon untuk menghancurkan klan Arashikage. Namun ketika Snake ingin mengejar si Falcon Kenta, sialnya dia malah bertemu dengan Akiko dan Tommy yang sudah terlanjur marah kepadanya. Tanpa memperdulikan hal itu, Snake memperingatkan si Tommy dan Akiko untuk kembali ke klannya yang sedang dalam bahaya. Snake pun membukakan jalan untuk Akiko dan Tommy. Namun Akiko mencoba untuk membantu Snake untuk memberitahu si Tommy bahwa Snake berada di pihak mereka. Namun karena sakit hati telah dikecewakan, si Tommy pun berencana untuk membunuh Snake yang ada di sana. Namun karena Snake berkata bahwa si Falcon sedang membawa permatanya untuk menghancurkan klan, akhirnya si Tommy pun luluh dan mereka berdua pun bekerja sama. Singkat cerita, si Falcon dan Mbak Cabe-Cabean Baroness sudah berada di kastil Arashikage. Mereka pun kemudian membakar kastil menggunakan kekuatan dari permata mentari. Kemudian para master dan semua anggota klan pun dikerahkan untuk menghentikan si Falcon beserta aliansinya. Tidak lama setelah itu, Scarlet pun datang untuk membantu mereka demi menghancurkan aliansi si Falcon dan si Cobra. Namun karena kekuatan permata itu sangat dahsyat, ketua klan pun tertangkap, yang mana diartikan bahwa klan Arashikage pun telah ditaklukkan. Karena merasa tugasnya sudah selesai, si mbak-mbak cabean itu meminta permata mentari sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Namun si Falcon berkhianat dan malah berniat untuk menguasainya sendiri. Dasar botak serakah. Lalu ketika si Falcon Kenta ingin mengeksekusi pemimpin klan atau si nenek, Tommy and Friends sudah datang. Dan mereka membagi tugas, Snake dan Akiko akan menolong si nenek dan Tommy akan mencari keberadaan si Falcon Kenta. Kelompok si Falcon pun terpojok. Lalu si nenek menggunakan mode ansap agar mereka bisa mengelabui si Falcon dan anggotanya. Dan mereka menggunakan petasan untuk mengantisipasi serangan dari permata mentari dan memberikan kejutan untuk si Falcon. Akhirnya permata itu terpental dan Tommy berhasil mendapatkannya. Namun alangkah kecewanya si nenek ketika Tommy tanpa sadar menggunakan kekuatan dari permata itu untuk menyerang si Falcon. Dan pada akhirnya si Falcon pun berhasil lolos. Namun Snake Eyes yang memiliki dendam pribadi terhadapnya berusaha mengejarnya sampai di tempat lubang penghakiman yang di dalamnya ada ular kadut raksasa. Karena menyadari bahwa dia bukan tandingan si Falcon, akhirnya Snake membawa si Falcon masuk ke lubang itu. Dan si Falcon pun mokat disantap ular kadut. Snake pun berhasil selamat dari ular kadut karena dia berhasil mengosongkan hatinya. Di sisi lain, Hardmaster berhasil mengembalikan permata itu ke tempatnya. Dan film beralih di mana si nenek memutuskan mengakhiri garis keturunannya karena si Tommy tanpa sengaja menggunakan kekuatan dari permata mentari itu. Dan hal itu melanggar aturan klan yang mana tidak boleh menggunakan kekuatan permata untuk dirinya sendiri. Karena hal itu, Tommy marah dan memutuskan untuk pergi dari klan. Snake juga memutuskan untuk pergi dari klan demi mengembalikan sahabat yang sudah ia hianati. Sebelum itu, Akiko memberikan outfit Power Ranger untuk si Snake. Film beralih di sebuah pesawat. Bisa kita lihat si mbak cabe-cabean Baroness mendatangi si Tommy dan menawarkan kursi kekosongan di dalam organisasi Cobra. Dan akhirnya si Tommy pun sepakat dan kini dia mengubah namanya menjadi Storm Shadow. Dan itulah alur cerita dari film Snake Eyes G.I. Joe Origin. Cukup menarik bukan? Meski pada akhirnya film ini memiliki ending yang sangat membagongkan, namun kita selalu dimanjakan dengan scene fight-nya. Oke, film ini mimin rating 7/10.
Kalau kalian suka sama video ini, like aja dan jangan lupa subrek, and see you next time video. Bye bye.